Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perencangan entity relationship diagram RED dan SQL dari sistem kopi kesekian. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok yang terdiri dari Faiz Hafiz Habibi, yang kedua ada saya sendiri Ahmad Arif Haki, yang ketiga ada Anggi Nurul Fadilah, yang keempat ada Natalia Kholisya Girsam. Latar belakang. Jadi kopi kesekian ini merupakan usaha yang memiliki gudang untuk menyimpan alat dan bahan. Diperlukan sistem basis data untuk mengelolanya. Yang pertama itu ada data toko, yang kedua ada data gudang, yang ketiga ada data alat dan bahan, yang keempat ada data supplier. Sistem basis data membantu pencatatan lebih rapih, akurat, dan struktur untuk kopi kesekian. Selanjutnya itu ada tujuan perencanaan. Yang pertama itu ada merancang entity relationship diagram RED dan SQL. Yang kedua itu menggambarkan hubungan antara entitas dan sistem gudang. Yang ketiga mengubah ERD menjadi struktur tabel relasional. Yang keempat itu memudahkan pengelolaan data, alat, bahan, dan supplier. Selanjutnya kita akan masuk ke RED-nya dari UMKM Kopi Kesekian. Yang pertama itu RED itu menggambarkan hubungan antara entitas pada sistem. Jadi entitas utama yang ada di kopi kesekian itu, yang pertama itu ada kopi kesekiannya, yang kedua itu ada gudang, yang ketiga ada alat, yang keempat ada bahan, yang kelima itu ada supplier. Relasi utamanya itu memiliki, yang pertama itu ada memiliki, yang kedua itu ada menyimpan, yang ketiga itu ada mengirim. Ada entitas kopi kesekian yang terdiri dari atributnya. Entitinya itu yang pertama itu ada ID toko, yaitu dari primary key-nya, yang kedua itu ada alamat, yang ketiga itu ada ID owner, yang keempat itu ada ID karyawan. Nah, jadi ada penjelasannya nih. Yang pertama itu ada menyimpan data identitas toko kopi kesekian, yang kedua itu satu toko dapat memiliki satu atau lebih dari gudang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Dipersilahkan. Entitas gudang memiliki atribut. Yang pertama ada nomor gudang sebagai primary key, yang kedua kapasitas, yang ketiga alat, dan yang keempat bahan. Gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan serta memiliki kapasitas tertentu sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya ada entitas alat. Entitas alat memiliki atribut seperti kode alat sebagai primary key, nama alat, jumlah. Contoh alat yang digunakan seperti grinder, mesin roasting, dan timbangan. Selanjutnya ada entitas bahan. Entitas bahan memiliki atribut kode bahan sebagai primary key, nama bahan, dan jumlah. Contoh bahan yang disimpan seperti cup plastik, gula, kopi, dan susu bubuk. Entitas supplier memiliki atribut seperti ID supir sebagai primary key dan nama supir serta nomor kendaraan. Supplier bertugas untuk mengirim bahan ke gudang dan satu supplier dapat mengirim lebih dari satu jenis bahan. Selanjutnya ada relasi antar entitas. Relasi yang terdapat dalam sistem ini antara lain. Yang pertama, kopi kesekian, gudang, relasi memiliki kardinalitas 1N. Gudang, alat, dan bahan. Yang ketiga ada relasi penyimpanan, supplier, alat, dan bahan, relasi mengirim. Relasi ini menunjukkan alur pengelolaan barang dalam sistem gudang. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Natalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan transformasi IRD ke tabel. IRD yang telah dibuat kemudian diubah menjadi tabel relasional. Prinsip yang digunakan, yang pertama itu ada setiap entitas menjadi satu tabel. Kedua, primary key sebagai identitas unik.
Yang ketiga ada relasi direalisasikan menggunakan foreign key. Selanjutnya, tabel kopi kesekian. Tabel kopi kesekian terdiri dari yang pertama ada ID underscore toko, yaitu primary key. Yang kedua ada alamat. Yang ketiga ada ID underscore owner. Yang keempat ada ID underscore karyawan. Contoh data, kopi kesekian beralamat di Jalan Lapangan Kerkaf. Selanjutnya, tabel gudang terdiri dari ID underscore gudang, primary key, kedua kapasitas, ketiga alat, keempat bahan. Contoh, gudang GD strip 01 dengan kapasitas 185. Baik, terima kasih kepada Saudara Natalia telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cecil. Baik. Kemudian ada tabel alat. Tabel alat terdiri dari ID alat atau primary key, nama alat, dan jumlah. Contoh datanya ada AL01 grinder strip 3. Kemudian ada AL02 strip mesin roasting strip 1. Kemudian ada tabel dan bahan. Tabel bahan terdiri dari nomor ID bahan, primary key-nya, nama underscore bahan, dan jumlah. Contohnya BR strip 01 strip cup plastik strip 150. Lalu ada BR strip 02 strip gula dan strip 10. Kemudian ada tabel supplier. Tabel supplier terdiri dari ID supir, dalam primary key-nya ID supir, nama underscore supir, nomor underscore kendaraan. Contohnya SP strip 01 strip Roni strip B134XX. Baik, terima kasih kepada Saudara Cecil telah menjelaskan tentang materi yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh dari penerapan IRD kepada UMKM kopi sekian. Oke. Yang pertama itu ada entitas kopi kesekian. Artinya tuh data utama usaha atau toko kopinya. Atributnya itu ada ID toko, nomor toko, alamat, NPWP, ID owner, ID karyawan. Entitas kopi kesekian menyimpan informasi identitas toko kopi, pemilik, dan karyawannya juga. Kemudian ada entitas gudang. Atributnya itu ada nomor gudang, kapasitas, alat, dan bahan. Gudang memiliki nomor gudang, kapasitas, serta digunakan untuk menyimpan alat dan bahannya juga. Yang ketiga itu membaca relasi memiliki menghubungkan kopi kesekian one to many di gudang. Maknanya itu satu kopi kesekian dapat memiliki banyak gudang. Namun satu gudang hanya dimiliki oleh satu kopi kesekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Cecil telah menjelaskan tentang contoh IRD dari penerapan kopi kesekian yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi untuk contoh penerapan kopi kesekian yang kedua. ICRD ini menunjukkan sistem gudang kopi kesekian. Kopi kesekian sebagai toko utama memiliki gudang yang berarti satu toko dapat memiliki satu atau lebih gudang. Di dalam gudang terdapat alat dan bahan. Entitas alat dan bahan masing-masing memiliki primary key untuk mencatat nama dan jumlah barang yang tersedia. Selain itu terdapat supplier yang bertugas mengirim alat dan bahan ke gudang. Satu supplier dapat mengirim lebih dari satu jenis alat maupun bahan. Secara keseluruhan, ICRD ini dibaca sebagai alur toko, gudang, alat dan bahan, dengan supplier sebagai pihak pengirim sehingga pengelolaan data menjadi terstruktur.
Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi telah menjelaskan tentang contoh penerapan IRD yang kedua untuk kopi kesekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Natalia untuk contoh penerapan IRD kopi kesekian yang ketiga. Baik, saya akan menjelaskan slide berikut. Jadi, setiap kotak dibaca menjadi tabel atau entity. Isi tabel dibaca dari atas ke bawah. Lalu, di sini ada tabel pertama, tabel owner. Isinya ada ID owner, nama toko, alamat, dan nomor toko atau nomor telepon. Jadi satu owner bisa punya beberapa gudang. Di dalam tabel gudang ada ID gudang, kapasitas, alat, dan bahan. Lalu satu gudang bisa menyimpan banyak alat dan bahan. Di dalam tabel alat ada ID alat, jumlah, dan nama alat. Lalu di tabel bahan ada ID bahan, jumlah, dan nama bahan. Lalu satu supplier bisa memasok banyak bahan. Di tabel supplier itu ada ID supir, nama supir, dan nomor kendaraan. Baik, terima kasih kepada Saudari Natalia telah menjelaskan contoh penerapan IRD yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh penerapan SQL untuk UMKM kopi kesekian. Yang pertama itu kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke MySQL-nya. Jika kalian mempunyai pasport kan kita bisa pakai pasportnya. Habis itu kita create. Nama dari kopi kesekiannya dulu. Habis itu kita show databases-nya. Setelah kita udah ngebuat show databases-nya, kita buat table. Nah, tabelnya itu terdiri dari alat, barang, gudang yang memiliki dari pengiriman, penyimpanan, dan supplier. Nah, jadi kita buat dulu nih. Yang pertama itu ada tabel dari kopi kesekiannya. Setelah kita membuat tabel dari kopi kesekiannya, kita buat tabel barangnya. Setelah membuat tabel barang, kita buat tabel supplier. Setelah kita membuat tabel supplier, habis itu kita membuat tabel untuk memiliki. Setelah itu kita membuat lagi tabel penyimpanan, dan setelah itu kita membuat lagi tabel pengirim. Nah, itu tadi contoh penerapannya untuk SQL. Jadi kesimpulannya adalah sistem basis data itu membantu pengelolaan kepada UMKM dari kopi kesekian. Setelah itu IRD-nya juga mempermudah itu untuk memahami hubungan antar data yang ada di UMKM kopi kesekian. Setelah itu kita membuat struktur table yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan data dari UMKM kopi kesekian. Nah, jadi sistem ini dapat dikembangkan menjadi lebih lanjut gitu, menjadi aplikasi gudang yang berbasis digital untuk UMKM kopi kesekian. Terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara yang telah menonton dari penjelasan materi kami mengenai IRD dan SQL dari UMKM kopi kesekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.